Aduh, masuk ke tahun 2022 rasanya makin galau dan bingung nih. Usaha apa ya yang bisa cuan? Dan jangan sampai amsyong, karena nih di akhir tahun 2021 banyak banget usaha yang amsyong. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Halo teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kita sekarang sudah masuk ke tahun baru nih. Ya, tahun 2022. Ya, tahun 2022 adalah tahun macan air. Serem gak sih? Tapi lihat deh, macan di sini main air becek. Aduh, apa artinya nih? Terus kira-kira bisnis dan peluang usaha di tahun 2022 ini seperti apa ya? Dan sepertinya nih, di awal tahun Koronce ini kayaknya in and on. Dibilang in juga nggak juga, dibilang on juga nggak juga. Aduh, pusing deh. Tapi perasaan si Koronce ini udah nggak sebahaya dulu deh. Si Koronce sudah bisa sedikit jinak gitu loh. Apa karena udah vaksin ya? Jadi lumayan aman. Dan lalu kayaknya nih kalau mau mulai bisnis baru, rasanya waktu yang tepat juga nih. Cuman apa ya? Bisnis apa yang bagus? Jangan sampai amsyong, karena banyak banget bisnis di akhir tahun 2021 tuh amsyong. Gara-gara si Koronce nih. Wah, kacau. Jangan sampai 2022 ini bisnis kita amsyong. Nah, seru nih kalau bahas masalah cuan atau amsyong. Dan memang menyongsong tahun yang baru ini bener-bener rasanya itu nano-nano banget deh. Galau, gak jelas, pusing, resah, dan gelisah. Tentu aja semua kepengennya tetap cuan. Nah, kalau gitu silahkan ya. Kamu di tahun 2021 kemarin rasanya bagaimana bisnis kamu? Apakah cuan atau amsyong? Jangan lupa share di kolom komentar di bawah ini. Kita masuk ya. Jadi nih tahun 2022 alias tahun si Aum tadi, si macan air. Lihat nih ada macan dan airnya. Adalah tahun yang penuh dengan perjuangan. Tahun yang keras loh teman-teman sekalian. Dan setelah 2 tahun kita menghadapi corona, sekarang adalah tahun yang kerja keras. Harus membalikkan semua yang sudah amsyong di tahun-tahun sebelumnya. Bener nggak? Tahun lalu kamu juga amsyong. Aduh, bisnis apa aja nih amsyong tahun lalu? Gawat deh. Nah, memang tahun ini adalah tahun persaingan yang keras. Lalu juga macan air merupakan simbol daripada kekuatan, power. Waduh, banyak orang ingin berkuasa di tahun macan air ini. Tapi juga banyak hal yang berpeluang tiba-tiba terjadi. Tidak terduga lalu terjadi dan akhirnya menyebabkan masalah. Tahun macan ini yang saya bilang tadi simbol adu kekuatan dan kekuasaan juga sangat menguji emosi. Ingat ya, banyak orang yang ngeselin di tahun macan air ini. Jangan baper. Katanya gara-gara baper jadi koper alias korban perasaan. Aduh, gara-gara baper jadi koper. Lalu akhirnya bagasi. Bahagia enggak sih? Aduh, jangan sampai baper, koper, dan bagasi. Bahagia juga enggak. Ya gimana dong? Nah, gini sebentar ya. Kita lanjut lagi ya. Memang tahun macan air ini banyak yang tiba-tiba terjadi dan sangat bergejolak. Tapi juga bisa damai. Memang bisa tiba-tiba damai, tiba-tiba masalah. Tiba-tiba tenang, tiba-tiba emosi. Ataupun juga tiba-tiba konflik, hati-hati juga. Pokoknya di tahun 2022 itu semua bergerak cepat berubah. Dan ingat, jangan cepat kebawa perasaan. Tapi nih, tahun macan banyak orang juga ingin berlomba menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Bersaing menunjukkan prestasinya. Lalu juga tahun ini sangat membutuhkan strategi untuk menghadapi kondisi yang harus disesuaikan dengan waktunya.
Ingat, nggak boleh bergerak terlalu cepat dan juga nggak boleh bergerak terlalu lambat. Aduh, pusing nih. Tapi kamu pasti bisa. Dan tahun 2022 ini berpeluang over energy di alam dan juga over energy dalam diri kita sendiri. Artinya banyak orang yang banyak maunya itu, tapi kenyataannya nggak bisa terjadi. Karena banyak ide nggak bisa terekspresikan, akhirnya banyak orang jadi stres. Dan akibatnya juga resah dan gelisah. Dan hati-hati juga nih, ada masalah tiba-tiba terjadi. Kalau sampai ada masalah tiba-tiba terjadi, jangan cepat panik ya. Kamu harus tetap tenang. Tapi ada juga yang harus diwaspadai. Mencuri ide. Wah, ini nih yang bahaya. Mencuri ide kreatif atau para thinker harus jeli. Hati-hati nih. Jangan sampai ide kalian dicuri orang. Untungnya sih tahun macan itu sifatnya fair, jujur, dan adil. Jadi tahun depan nih orang-orang yang suka mencuri ide loh ya, bukan mencuri hati, bakalan amsyong. Nah, dan juga teman-teman sekalian, ketidakstabilan akan terjadi dalam kehidupan, akan mempengaruhi aspek kehidupan kita semua. Di antaranya karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan percintaan. Serta komunikasi dengan orang-orang sekitar kita juga bisa masalah. Jadi hati-hati nih, jaga mood dan gairah kehidupan yang sangat fluktuatif dan penuh dengan cobaan. Hati-hati juga nih, ada peluang naik turun yang tidak terprediksi. Karena itu disarankan kamu semua jangan melakukan hal besar yang resiko atau gambling. Hati-hati, ada pengeluaran tiba-tiba. Nah, kalau mau mulai usaha gimana ya? Boleh nggak ya? Soalnya udah bosen sih. Kalau kita WFH terus, akhirnya kan juga bisa dong kita WFH buat usaha sendiri. Tapi hati-hati, tahun depan penuh dengan ketidakpastian. Jangan terburu-buru juga. Kalau mau memperluas usaha atau mulai usaha boleh sih, tapi jangan terburu-buru, nanti amsyong. Kalau mau cuan, harus baca situasi, karena banyak hal dalam persaingan yang buat kesel atau nyebelin. Nah, sebaiknya di tahun 2022 ini juga hati-hati. Punya strategi, jangan kebawa nafsu. Karena banyak hal yang tidak menentu. Jangan sampai jatuh ya. Kalau kamu udah punya kerjaan yang pasti, mendingan tetap kerja sama orang aja. Kalau memang usaha sudah berjalan, jangan diperluas dulu. Nah, kita lanjut lagi ya. Lalu sekarang bisnis apa aja nih yang berpeluang cuan di tahun 2022. Bisnis yang berpeluang cuan di tahun 2022 diantaranya adalah bisnis tanah, yaitu properti, developer, kontraktor, asuransi, HRD, outsourcing sumber daya, atau yang berhubungan dengan tanah. Jual beli tanah. Waduh, tanah apa aja ya? Tanah makam juga masuk jual beli tanah ya. Nah, selain itu, bisnis yang juga masih bagus adalah bidang API, diantaranya F&B, food and beverage, restoran, kafe, saham, dan marketing. Wah, saham bisa bagus nih. Loh, tapi kan tadi saya udah bilang ya, kok nggak boleh spekulatif tapi main saham? Nggak juga, karena tahunnya up and down, dan kalau kita tahu bisa membaca situasi, kapan lepas, kapan ambil, maka kita bisa cuan. Dan memang saham adalah hal yang sesuai dengan tahun macan air. Nah, berikutnya lagi, bisnis yang cuan-cuan amsyong-amsyong, artinya ya masih ya gitu-gitu deh, cuanca, artinya makan hidup, ya masih oke lah ya. Di antaranya bidang logam, yaitu e-commerce, telekomunikasi, otomotif, manufacture, yaitu masih so-so sih. Cuan tipis-tipis masih bisa hidup lah. Dan memang ada lagi sih, bisnis seperti air, itu juga cuanca, alias untung tipis-tipis gitu. Masih oke, tapi juga tetap harus berstrategi. Di antaranya minyak, transportasi, gas alam, travel, distribusi, event organizer. Dan emang harus sedikit berstrategi, jangan sampai amsyong. Tinggal hampir sedikit lagi. Dan bidang yang agak sedikit harus berstrategi alias
Amsyong, nah ini dia nih, adalah bidang kayu. Bidang kayu itu berhubungan dengan agriculture, sumber pangan, tanaman, agribisnis, atau juga berhubungan dengan kayu itu berhubungan dengan pemikiran, ide kreatif, para seniman, desainer, interior, arsitek, fashion designer, dan semua desainer, konsultan, dan semua hal yang sifatnya berhubungan dengan ide tahun depan ini harus berstrategi. Banyak beban dan masalah. Siap berjuang. Jangan terlalu cepat mengeluarkan ide serta pemikiran. Nanti diambil orang loh. Oh no. Nah teman-teman, segitu aja dulu deh gambaran bisnis yang bakalan cuan atau amsyong di tahun 2022. Dan kira-kira bisnis kamu cuan atau amsyong nih? Nah ingat ya, tahun 2022 adalah tahun yang sangat up and down. Jadi hati-hati. Jangan lupa jaga ambisi dan jangan baper nanti jadi koper lalu bagasi. Aduh, korban perasaan dan bahagia juga enggak sih. Dan di tahun 2022 ini harus mengatur strategi langkah. Lakukan semua the right moment in the right time. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe Jenny Feng Shui Friends for Life.